Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Clarissa Putri dengan absen nomor 3 dan NIM 11222101127. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Salma Nurhaliza dengan nomor absensi 1 dan NIM 11222100044 dan Yasmin Aulia Zahra dengan nomor absensi 2 dan NIM 11222101100. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Salma. Baik, terima kasih kepada Saudara Ririn sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Yang pertama ada pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat, kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Purwadaminta atau warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Kemudian ada 4 fungsi warga negara. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Selanjutnya, fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Yang terakhir, fungsi warga negara yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian warga negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Querniat-Manto S. Menurut pendapat dari Querniat-Manto S, warga negara ialah anggota negara yang memiliki status khusus mengenai negaranya, memiliki interaksi, hak, dan kewajiban yang berbentuk timbal balik mengenai negaranya. Kemudian ada menurut Daryono. Menurut pendapat dari Daryono, warga negara ialah isi utama yang meliputi hak dan kewajiban warga negara. Kemudian ada menurut A.S. Hikam. Menurut pendapat dari A.S. Hikam, warga negara ialah anggota dari sebuah golongan yang menciptakan suatu negara itu sendiri. Kemudian menurut Wolf, pendapat dari menurut Wolf, warga negara ialah keanggotaan dari suatu bangsa yang spesifik, yaitu sejumlah manusia yang terjalin dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial, dan budaya serta pemahaman nasional. Kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut pendapat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara ialah semua kondisi ihwal yang berkaitan dengan warga negara. Kemudian ada menurut Koswastik. Menurut pendapat dari Koswastik, warga negara ialah hubungan hukum antara negara dan seseorang dan hubungan tersebut berupa suatu ikatan politis antara negara yang memperoleh status sebagai warga negara independen dan diakui karena mempunyai tata negara. Kemudian menurut R. Paman, menurut pendapat dari R. Daman, warga negara ialah kata kondisi-kondisi yang berkaitan dengan penduduk dalam suatu negara. Kemudian ada pengertian penduduk dan bukan penduduk. Warga negara yaitu orang-orang yang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara
yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang negaranya. Sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Penduduk yang bukan warga negara atau WNA, hubungannya dengan negara yang dialaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Contoh bukan penduduk yang pertama, misalnya banyak orang yang tinggal di satu negara, tetapi memiliki bisnis di wilayah lain dan memperoleh penghasilan dari sumber di wilayah itu. Mereka bukanlah penduduk di kerja tersebut. Maka selama lebih dari 184 hari harus mengajukan 2 pengembalian pajak, pengembalian penduduk dan pengembalian bukan penduduk. Yang kedua, orang asing bukan warga negara Indonesia yang datang ke Indonesia dalam waktu sebentar dan tidak berniat untuk menetap seperti wisatawan, orang yang melakukan kunjungan bisnis, mengunjungi teman atau keluarga, serta yang datang untuk melakukan kegiatan sosial budaya atau hiburan dalam negeri. Contoh penduduk, orang yang menetap di Indonesia dalam waktu yang cukup lama karena suatu urusan atau telah menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Ririn. Baik, terima kasih untuk Salma atas penjelasannya. Oke, saya lanjutkan. Pengertian hak dan kewajiban. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Definisi warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. A.S. Hikmah mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkat, Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Mereka memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 26 yang dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewenangan kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapkan asas kewenangan kewarganegaraan ada 2 pedoman, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan. Namun, sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negara, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memeluk agama yang beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945.
Orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan sebagai: pertama, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa atau surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju, yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Sila pertama, berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Sila kedua, berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Sila ketiga, wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Sila keempat, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Sila kelima, berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Setiap warga negara memiliki hak, bahkan sejak lahir. Hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia, HAM. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak manapun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat dalam hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak mungkin terlaksanakan dan ditegakkan. Hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia. Pertama, kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan. Kedua, hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. Ketiga, tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Keempat, tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk beda agama. Pelaksanaan hak warga negara dalam Undang-Undang 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban karena memang mempunyai ketertarikan. Inilah yang membuat perumusan hak dan kewajiban itu tercantum dalam satu pasal, seperti pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam kaitan ini dapat ditegakkan masalah hak-hak warga negara, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pertahanan. Sebelum amandemen, tidak ada HAM dalam Undang-Undang 1945. Hal ini disebabkan HAM tidak sesuai dengan paham negara integralistik yang dianut UUD 1945. Paham negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, tetapi menjamin masyarakat secara persatuan. Oke, selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Yasmin. Baik, terima kasih kepada Rilin Clarissa Putri dan Salman Nurhaliza. Saya akan melanjutkan materinya. Materi saya yaitu hilangnya hak warga negara, lalu kewajiban warga negara dalam kesadaran dan taat membayar pajak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hilangnya hak warga negara. Seseorang akan kehilangan hak warga negaranya jika orang yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak untuk melepaskannya meski dapat melakukannya.
Lalu, Presiden menyatakan hilang kewarganegaraan seseorang karena permohonannya sendiri dan orang tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, tinggal di luar negeri, dan di posisi ketika dihilangkan status kewarganegaraannya tidak menjadi orang tanpa kewarganegaraan. Kemudian, secara sadar dan sukarela mengucap sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Lalu, memiliki paspor yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Lalu ada juga bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Lalu apa sih yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warga negaranya? Seseorang akan kehilangan hak warga negaranya ketika kewarganegaraan seseorang itu dinyatakan batal jika keterangan yang membuat ia memperoleh kewarganegaraan negara Indonesia dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan oleh instansi yang berwenang. Lalu ada lagi pertanyaan, mengapa setiap orang harus memiliki status kewarganegaraan? Status kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM atau yang bisa disebut hak asasi manusia yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari negara. HAM tersebut juga merupakan sebagai unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara. Maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Lalu bagaimana cara seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia agar memperoleh kembali kewarganegaraannya? Warga negara yang hilang kewarganegaraan Republik Indonesianya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf A sampai dengan huruf A dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Apa kewajiban negara terhadap hak warganya? Adapun kewajiban negara yang dimuat dalam seluruh pasal tersebut yaitu menjamin sistem hukum yang adil, menjamin hak asasi manusia, mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, memberi jaminan sosial, dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam kesadaran dan taat membayar pajak. Ini adalah materi yang akan saya jelaskan. Dari dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Lalu dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak seseorang disebabkan hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Harus disadari bahwa manfaat pajak dapat dirasakan oleh negara dan bagi masyarakat lewat pembangunan fasilitas, transportasi publik bagi masyarakat umum, jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas publik lainnya yang hasilnya dapat dinikmati langsung dari pembayaran pajak. Nah, tetapi terkadang masyarakat itu tidak sadar bahwa ia sedang menikmati hasil dari pembayaran pajak yang harusnya ia lakukan di luar rumahnya, di luar wilayah rumahnya. Lalu solusinya apa nih yang membuat masyarakat sadar bahwa ia harus membayar pajak? Dapat membuat masyarakat itu sendiri berpandangan bahwa membayar pajak sebagai wujud rasa cinta tanah airnya, tersadar sebagai bagian dalam kontribusi negara agar menjadi makmur, dan lain halnya. Sebenarnya banyak solusinya agar masyarakat itu sadar bahwa ia harus membayar pajak, karena pajak itu buat kepentingan bersama, negaranya, dan dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Lalu selanjutnya, kewajiban warga negara dalam kesadaran dan taat membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhinya, akan mendapat hukuman seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara. Kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya setiap negara telah memberlakukan aturan yang memaksa kepada setiap warganya untuk membayar pajak. Bahkan pajak telah menjadi andalan negara dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Tanpa adanya pajak, maka sulit bagi negara untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara adil. Rasional inilah yang menimbulkan kedudukan pajak sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap warga negara di negara manapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan atau mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.